Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem sirkulasi. Ketika kita membicarakan eritrosit atau sel darah merah, kita juga akan sambungkan materinya dengan golongan darah. Mengapa demikian? Karena penggolongan darah itu dapat diklasifikasikan menurut zat apa yang terkandung di dalam salah satunya eritrosit. Nah, kita mulai ya. Nah, jadi teman-teman, kita akan membahas mengenai golongan darah. Golongan darah itu terdapat banyak sekali sistem yang digunakan, tergantung apa yang menjadi patokan untuk deteksinya atau identifikasinya. Golongan darah yang biasanya dipakai umumnya tentu saja adalah golongan darah A, B, O. Kemudian ada golongan darah tipe rhesus. Dan ada tambahan, itu adalah golongan darah MN. Dan masih banyak lagi. Nah, sekali lagi, jadi pada dasarnya golongan darah gitu ya, ini diklasifikasikan berdasarkan apa? Berdasarkan pertama gitu ya, yaitu kandungan antigen yang terdapat pada membran sel. Nah, yang kedua, itu bisa juga terlihat pada kandungan antibodi yang terdapat pada plasma, gitu ya, plasma darah. Nah, jadi karena kita udah bahas plasma darah, ya pasti udah ngerti ya bahwa di plasma darah kita dapat menemukan antibodi atau imunoglobulin. Oke ya. Nah, golongan darah ini dibentuk untuk apa? Nah, pada dasarnya akan memudahkan kita untuk mendapatkan transfusi darah dengan benar. Kalau dulu untuk transfusi darah atau transfer darah, pada dasarnya gitu ya, ini bisa dilakukan dengan mentransfer seluruh komponen darah dari plasma hingga seluruh sel-sel darah. Namun sekarang, karena teknologi sudah berkembang, demikian juga dengan ilmu, maka transfusi darah dapat dilakukan dengan spesifik ke suatu komponennya. Salah satunya yang sudah kita bahas adalah transfusi plasma, ya kan ya? Nah, untuk transfusi selnya juga dapat dengan spesifik, misalkan sel darah merah saja, ataupun misalkan sel darah putih saja, dan keping darah saja. Oke ya. Nah, jadi itu untuk transfusi, gitu ya. Untuk mendapatkan transfusi atau melakukan transfusi dengan baik, maka direkomendasikan untuk mengetahui pastinya golongan darah yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, golongan darah yang kita sering pakai tentu saja biasanya adalah sistem ABO atau sistem rhesus. Nah, kenapa sih harus tahu golongan darah? Karena kita sudah tahu bahwa golongan darah itu dilihat berdasarkan dua komponen utama, yaitu kandungan antigen yang terdapat pada membran sel dan kandungan antibodi yang terdapat pada plasma darah. Kalau teman-teman ingat mengenai materi tentang si sel gitu ya, khususnya tentang membran sel, nah teman-teman akan menemukan bahwa membran sel gitu ya, yaitu phospholipid bilayer, akan ada komponen proteinnya, ya kan ya. Nah, saya gambarkan ulang ya biar teman-teman ingat. Oke. Ini gitu ya. Nah, ini kan fosfolipid ya, satu layer. Nah, ini bilayernya ya. Oke. Nah, ingat gitu ya, di sini ada komponen proteinnya, misalkan seperti ini, gitu ya. Nah, jadi teman-teman tahu gitu ya bahwa
misalkan di sini ada protein perifer gitu ya, atau protein, oh ini terlalu dalam ya. Misalnya ada protein di sini gitu ya. Nah, kemudian dia tersambung gitu ya dengan gugus gula gitu ya. Nah, itu adalah si glikoprotein, ya kan ya. Ini yang kita sebut sebagai glikoprotein. Nah, glikoprotein, nah ini dapat berfungsi sebagai apa? Sebagai, ingat, penanda antigen atau identitas dari si sel. Nah, identitas sel itu akan sangat penting dalam tubuh kita. Karena apa? Karena ini yang digunakan oleh sistem tubuh untuk mengenali satu sel dengan yang lain. Ini adalah KTP-nya bagi si sel. Maka dalam kondisi tertentu gitu ya, misalkan terjadi donor organ gitu ya. Nah, misalkan saya dapat organ dari teman saya. Nah, tentu saja organ dari teman saya, selnya memiliki penanda antigen yang berbeda dengan saya. Nah, karena tubuh saya nggak familiar dengan penanda antigen yang kok beda gitu ya ininya. Nah, berarti nanti ada peluang di mana antibodi saya atau sistem pertahanan tubuh saya akan menyerang organ itu, jadinya organ nggak bisa didonorkan. Gitu ya. Nah, demikian juga dengan proses gitu ya, imunitas. Misalkan ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita. Misalkan bakteri. Kalau ada bakteri yang masuk ke tubuh kita, nah, permukaan bakteri itu tentu saja mengandung antigen. Antigen berbeda, maka akan mengaktifkan sistem antibodi. Maka, interaksi ini dapat terjadi gitu ya, antara antigen dengan si antibodi. Dengan demikian, untuk transfusi darah yang baik, maka tentu saja kita nggak mengharapkan adanya kontak antara antigen dengan antibodi, ya kan ya? Jika mereka melakukan kontak, gitu ya, maka mereka akan mengalami yang namanya aglutinasi, gitu ya. Jadi akan mengalami aglutinasi, gitu. Nah, jadi aglutinasi ini apa? Aglutinasi ini yang kita sebut sebagai penggumpalan. Nah, kita nggak mau itu, ya kan ya? Maka, gitu ya, golongan darah itu harus diketahui. Paham ya? Oke. Nah, seperti ini gitu ya, berarti teman-teman udah tahu konsepnya ya. Kita mengharapkan ada darah yang akan sesuai gitu ya dengan si penerimanya. Berarti kita harus mempertimbangkan antigen dengan si antibodinya. Sistem yang biasa kita gunakan adalah ABO, gitu ya. Untuk sistem ABO, seperti yang teman-teman ketahui, nah, kita akan menemukan ada yang disebut sebagai golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, kemudian golongan darah O. Nah, seperti ini juga gitu ya, konsep itu akan dipakai. Jadi, untuk ini, maka kita juga akan harus mempertimbangkan kandungan antigen dengan antibodinya yang dimiliki oleh suatu individu. Nah, untuk antigen, kita juga dapat menemukan istilah lain yang kita sebut sebagai aglutinogen. Kalau antibodi, kita sebutnya adalah sebagai aglutinin. Oke ya. Jadi, kalau teman-teman lihat berbagai buku gitu ya, misalkan buku latihan atau buku teks dengan penerbit yang berbeda, maka teman-teman juga dapat menemukan istilah yang berbeda. Tapi konsepnya sama. Antigen itu sama dengan aglutinogen, antibodi itu bisa sama dengan aglutinin, gitu ya. Maka, kalau mereka cocok, gitu ya, maka melakukan kontak berarti terjadi aglutinasi atau penggumpalan gitu ya. Berarti antibodi itu akan kontak dengan antigen gitu ya. Si aglutinin akan kontak dengan aglutinogen. Oke ya. Nah, bagaimana sih perbedaan antara orang dengan golongan darah A, B, AB dengan O? Kandungan aglutinogen dan kandungan aglutininnya. Oke ya. Nah, saya pindah dulu ke sini. Oke. Di sini kita tulis ada golongan darah, ya. Goldar A,
B, AB dengan O. Oke. Nah, masing-masing di sini kita akan deteksi aglutinogennya dengan aglutininnya. Oke, sip ya. Nah, sekarang untuk menentukan aglutinogen dengan aglutinin dari suatu golongan darah sistem ABO itu mudah sekali. Kita lihat ya. Kalau dia adalah A, maka aglutinogennya tipe A. Kalau dia golongan darahnya B, maka aglutinogennya tipe B. Kalau dia AB, maka tipe aglutinogennya adalah A dan B. Kalau O gimana? O biasanya disebut sebagai golongan darah 0 atau 0 atau 0 gitu ya. Jadi di sini karena dia disebut sebagai 0, maka dia tidak ada aglutinogennya. Aglutininnya bagaimana? Aglutininnya lawannya. Kalau dia punya aglutinogen A, maka dia punya aglutinin tipe beta, B, alfa, AB nggak ada A dan B, alfa beta, gitu ya. Teman-teman juga dapat menemukan istilah yang lain juga, gitu ya. Jadi, kalau misalkan dia disebut beta, gitu ya, maka ini yang kita sebut sebagai anti B. Alfa disebut sebagai anti A, itu. Jadi, teman-teman, dari sini kita sudah mengetahui identitas aglutinogen dan aglutinin untuk golongan darah A, B, AB, dan O. Yang pertama, gitu ya, aglutinogen sesuai dengan namanya. Gitu ya. Aglutinin yang kedua itu adalah lawannya. Paham ya? Nah, maka teman-teman lihat orang dengan golongan darah A punya identitas aglutinogen A. Ya kan ya? Maka aglutininnya nggak boleh yang tipenya bisa berikatan dengan A. Maka dia punyanya tipenya yang beta. Gitu ya. Karena beta atau anti B, dia lawannya siapa? Lawannya seharusnya B. Gitu ya. Jadi demikian juga orang dengan golongan darah B, aglutinogennya adalah B. Maka aglutininnya dia nggak mungkin beta. Harusnya alfa atau anti A. Paham ya? Nah, jadi ini adalah identitasnya. Sekarang kita akan praktikkan bagaimana kalau kita melakukan transfusi. Oke ya? Nah, ini gunanya untuk mengetahui. Kalau teman-teman lihat di buku-buku, biasanya teman-teman akan melihat suatu tabel gitu ya. Kemudian dikasihkan interaksi antara A, B, ABO gitu ya. Boleh tidak, centang silang, itu ada banyak banget. Nah, tetapi teman-teman, nggak perlu, jangan, dan bahkan jangan menghafal gitu ya. Boleh atau tidaknya si tabel itu gitu ya. Boleh tidaknya ada di tabel itu, simbol-simbolnya. Akan banyak makan energi. Maka akan lebih mudah kalau kita pakai konsep yang ini. Kita coba ya. Tapi sebelumnya kita akan pelajari terminologi dalam transfusi. Oke ya. Dalam transfusi gitu ya, yang memberikan itu yang kita sebut sebagai donor, yang menerima ini yang kita sebut sebagai resipien ya. Oke. Sekarang kita ambil contoh ya. Misalnya kita ambil contoh gini. Oke. Si A gitu ya. A itu adalah donor. Gitu ya. Mendonorkan darahnya gitu ya ke B. Berarti dia adalah si resipien ya. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu A mau donorin darahnya ke B. Oke, kita buka identitasnya. Identitas aglutinogen dan aglutininnya. A itu identitasnya adalah
dia punya aglutinogen A, lawannya berarti aglutinin beta. B, identitasnya adalah dia punya aglutinogen B dan punya aglutinin alfa, ya kan ya? Nah, sekarang yang nggak kita harapkan dalam proses transfusi darah adalah terjadinya kontak antara antigen atau dengan antibodi gitu ya, sehingga terjadi aglutinasi gitu ya. Nah, konteksnya di sini berarti kalau kita gunakan istilahnya, kita nggak mau ada kontak antara aglutinogen dan aglutinin yang sesuai. Maka, kalau kita udah tahu identitasnya A dengan B, nah sekarang kita lihat yang menjadi tamu bagi si B tentu saja A, ya kan ya. Di sini darah A itu adalah tamu bagi si B, ya kan? Nah, maka teman-teman bayangin kalau misalkan ada tamu yang akan mempertahankan diri siapa? Yang akan mempertahankan diri itu lebih benernya gitu ya. Itu adalah si tuan rumah, ya kan? Maka ini tuan rumahnya, ini tamunya, ya kan? Berarti polisinya yang mana? Polisinya itu adalah si mereka semua kan ya. Nah, jadi karena di sini yang jadi tamu itu adalah si A gitu ya. Si B itu tuan rumah. Nah, maka kalimat apa yang lebih tepat untuk menjelaskan interaksinya? Berarti si alfa itu akan berikatan dengan si A pada golongan darah A. Paham ya? Maka, karena di sini ada interaksi atau ikatan, maka jika golongan darah A ditransfusikan ke orang dengan golongan darah B, maka akan terjadi aglutinasi. Karena apa? Karena gitu ya, si aglutinin alfa gitu ya pada orang dengan goldar B gitu ya akan beraglutinasi dengan gitu ya si aglutinogen A gitu ya pada sel darah merah orang golongan darah A gitu ya. Jadi si antibodinya gitu ya atau si aglutininnya yang punyanya B itu akan menggumpalkan si yang A. Maka untuk transfusi A ke B itu tidak diperbolehkan. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai sistem sirkulasi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar. Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!